Lanjutlah ke pengadilan, Bu Tifa. Buktikan tuduhan Anda ini ya yang berkedok penelitian. Masyarakat juga ingin tahu di sini. Ya kan? Assalamualaikum teman-temanku, kembali lagi di channel Narasi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, teman-teman. Teman-temanku, di video kali ini kita akan bahas dan juga menyaksikan tayangan-tayangan yang sangat menarik dan juga sangat mengejutkan kita semuanya. Di mana Tifa yang begitu kemarin sangat berapi-api, menggelegar, menggebu-gebu, sekarang kok malah ciut. Setelah apa? Setelah Pak Jokowi berkali-kali mengatakan siap hadir di pengadilan. Lah, kok orang-orang ini malah mengajukan pra-peradilan? Orang-orang ini malah membuat sebuah video dan juga dia menyatakan bahwa dia tidak mau lagi mengurus ijazah Pak Jokowi. Loh, Tifa, aneh nih orang ya, kok tiba-tiba ciut? Kok jadi pengecut semua? Nanti kita saksikan guys, videonya. Kenapa nih gerombolan pembenci Pak Jokowi kok pada ciut semua ya? Jangan-jangan nanti Roy Suryo juga malah mundur lagi dari sidang pembuktian setelah Pak Jokowi sudah mengatakan berkali-kali akan datang ke persidangan, menunjukkan dokumennya ketika majelis hakim mengundangnya. Kan gitu. Tapi kok ini katanya peneliti, ilmuwan, ya kan? Seorang doktor. Dan sekarang kok malah ciut. Ya, saya menantikan sebenarnya daripada sidang Tifa untuk pembuktian. Katanya ada 2000 pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Pak Jokowi. Malah mundur ya, guys. Cemana ini, guys, Dokter Tifa. Nanti kita tunggu Roy Suryo. Jangan-jangan Roy Suryo juga mengibarkan bendera putih lagi sama rekan-rekannya. Ini saya lihat sudah pada tumbang, guys. Ya, dari Hazenuddin, dari Egy Sujana, dari yang lain-lainnya. Sudah pada tumbang gerombolan pembenci Pak Joko Widodo ini. Kita saksikan, guys, bagaimana pendapat daripada Dokter Tifa. Ini nih videonya. 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku ya, menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Satu kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan hitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia terus saya jalankan. Katanya itu pesanan dari Oslo. Gimana sih? Untuk ini kan logika dibalik-balik ini gimana kok? Otaknya kayak ditranslasi gitu ya. Kayak 1000 triliun persen itu. Gimana dok kalau ada pikiran menurut kedokteran? Nah, guys, tadinya sih saya ingin lihat ya, guys. Jadi persidangan utama itu live streaming ya dari para awak media. Saya sebagai warga masyarakat yang terus menguliti dan juga mengikuti masalah ini, jadi ingin melihat nanti Tifa ini di pengadilan. Ya, pengadilan kan sudah berjalan nih. Jadi saya pengen lihat nanti apa yang disampaikan di pengadilan oleh Tifa ini. Saya ingin melihat kecerdasannya itu sampai mana seperti itu. Yang dulu kuar-kuar, ya mungkin hampir setahun lebih menghina daripada kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Kan begitu. Jadi, dalam rangka membuat video ini, Tifa ini seolah-olah seorang pengecut dan langsung mundur, ya kan? Padahal dia ini sudah begitu koar-koar sekali
membenci terhadap Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Padahal ini harus diselesaikan dulu guys, masalah ini. Ya kan? Selesaikan dulu urusan ijazah ini. Jadi jangan melarikan diri guys dari fitnah itu. Ini fitnahnya sudah keji sekali kan? Selama ini tuduhan dia itu, waduh udah parah. Mengatakan Pak Jokowi otaknya kecil, kita ketepelin aja katanya. Wah, parah ini memang orang, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba menjadi seorang pengecut. Mengerikan sekali ya. Jadi tidak bertanggung jawab katanya seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang apa namanya scientist gitu atau apapun itu ya, yang dikatakan dia, tapi kok parah begini ya. Sekarang dokter itu lagi dalam keadaan ketakutan. Takut masuk penjara. Kalau mereka masuk penjara, apakah ada pengacara yang berani menggantikannya? Tidak ada kan? Nah, makanya saya katakan, lebih baik Pak Jokowi memberi RJ kalau mereka minta maaf. Selesai. Pasti kami secara tegas ini akan melakukan. Tetapi intinya saya highlight ketakutan yang luar biasa kita rasakan. Nah guys, jadi masyarakat ini sangat menunggu sekali terkait dengan masalah dia mengaku-ngaku seorang dokter peneliti ilmuwan. Ya, saya seorang dokter peneliti, bahkan saya bisa melihat hal-hal kecil segala macam pokoknya sudah dikatakan oleh dokter Tifa ini. Ya kan? Lanjutlah ke pengadilan Bu Tifa, buktikan tuduhan Anda ini ya yang berkedok penelitian. Masyarakat juga ingin tahu di sini, ya kan? Ini luar biasa. Kenapa kok malah mundur nih? Ya, dulu kan mereka bilang tidak takut di penjara. Sekarang kok malah mundur, ya kan? 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Segala macam Tifa bahas waktu dulu, ya. Ingat nih, mereka bilang bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, ya, sampai menunjuk-nunjuk. Segala macam dibahas. Sekarang kok malah mengibarkan bendera putih. Parah memang. Jadi tidak ada kesimpulan dari seorang saintis ini ya, atau seorang peneliti katanya, tapi saya tidak tahu. Ya, ini masih katanya seorang peneliti, seorang ilmuwan, masih katanya. Karena tidak ada pembuktian untuk publik terkait dengan penelitiannya. Ya, terus terang saya katakan, ini masih katanya. Jadi katanya seorang peneliti, katanya seorang ilmuwan. Buktinya mana? Nggak ada bukti. Ya, malah membuat video ini. Jadi masyarakat saya di sini membaca komentar-komentarnya bahwa di sini menunggu daripada seorang dokter Tifa untuk membuktikan di pengadilan sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu kan, sesuai dengan apa penelitian dia ketika begitu koar-koar sekali agar Pak Jokowi hadir di persidangan. Lah Pak Jokowi kan mau hadir di persidangan, lah kok malah mundur ya, malah mau hijrah. Buktikanlah Tifa di pengadilan ini. Saya pengen tahu terkait dengan bagaimana kesimpulan, ya, bagaimana ending daripada penelitian Anda ini terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini Anda koar-koar begitu ribuan video yang sudah ada di medsos, ingin sekali Pak Jokowi hadir di persidangan. Lah sekarang kok malah begini ya? Pikir ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya, satu kontroversi. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menanggapi daripada video Dr. Tifa. Ya, intinya semoga masalah ini cepat tuntas dan kita nanti akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya teman-teman dimanapun berada. Banyak rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Bye-bye.